Oh, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, Yesus. Mari sembah Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Semua katakan layaklah, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Haleluya. Lebih lagi kita angkat pujian, katakan tak terukur kasih-Mu Yesus. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur Tuhan, tak terukur. Telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Engkau layak Tuhan, Engkau layak Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus Engkau layak, katakan layaklah, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Lebih lagi kita katakan dengan segenap hati, layaklah, layaklah Kau Tuhan,
dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan Engkau layak, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap. Sekali lagi ya saudara, kita boleh angkat tangan kita semua, katakan layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan sembah Tuhan sekali lagi dengan segenap hati kita. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku. We praise you Lord, haleluya Tuhan. Engkau layak disembah, Engkau layak diagungkan Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami tinggikan nama-Mu Yesus. Kami agungkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Semua katakan Engkau baik, Engkau layak, Engkau Raja, Engkau Allah yang patut disembah. Haleluya. Oh, glory bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau sudah menyelamatkan setiap kami Bapa. Engkau sembuhkan kami melalui salib-Mu Bapa, kami diberkati. Terima kasih Tuhan, Engkau selamatkan, Engkau tebus kami Bapa. Terpujilah nama-Mu Yesus. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Tepuk tangan buat Raja kita. Katakan haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Engkau dahsyat Tuhan. Terima kasih buat salib-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Bapa. Terima kasih kami tahu Tuhan, pengorbanan-Mu menyelamatkan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus tidak ada kata lain selain kami mengucap syukur dan bersuka cita. Terpujilah nama-Mu Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersiap bersuka cita. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Raja kita sekali lagi saudaraku. Kita semangat buat Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Semua boleh tepuk tangan di hadapan Tuhan. Yes. Haleluya. Semua sama-sama katakan ku tahu.
Dia penebusku, darahnya hapus dosaku. Ku yakin, amin. Ku yakin, dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, ku angkat panji, ku angkat panji. Oh, dia penebusku, dia hiduplah, dia penebusku, dia hiduplah, dia penebus, dia penebusku, dia hiduplah. Semua boleh tepuk tangan buat aja kita. Yes, haleluya. Kami tahu Engkau penebus kami Tuhan. Sama-sama katakan, ku tahu dia penebusku, darahnya hapus dosaku. Ku yakin, dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, kami angkat panji-panji kami buat Engkau Tuhan. Yes. Ku angkat panji, oh, dia telah menang atas maut, dia penebusku, dia hiduplah, dia penebusku, dia hiduplah. Sekali lagi saudara boleh semua tepuk tangan buat Raja kita, jemaat Tuhan. Yes, kita bersyukur dia penebus kita. Sekali lagi katakan, yes, ku tahu dia penebusku, darahnya hapus dosaku. Katakan ku yakin, yes, ku yakin, dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, semua boleh lambaikan tangan kita. Katakan, ku angkat panji, oh, dia telah menang atas maut, dia penebusku, dia hiduplah, dia penebusku, dia hidup. Semua lebih lagi katakan, dia penebusku, dia hiduplah, dia penebusku, dia hiduplah. Haleluya, tepuk tangan buat Raja kita. Praise the Lord. Puji Tuhan. Haleluya. Soalnya kita mendengarkan isi hati Tuhan melalui hambanya, Kak Novi. Kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya Yesus, mari sembah Tuhan. Kami bersyukur, jemaat Tuhan, biarlah kita banyak menyembah Tuhan pagi hari ini. Mengingat betapa baiknya Dia buat saudara dan saya. Haleluya. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat penebusan-Mu. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari sembah Tuhan saudaraku. Haleluya. Oh, nalabasya, nalabara, nalabasya, nalababo. Ina nalabaya, nalabasya, nalababo. Ira labara, labasya, nalabasya.
Sembah Tuhan lebih lagi. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Engkau sungguh baik. Kami angkat hati kami pagi ini mau bersyukur, merenungkan setiap kebaikan Tuhan. Oh, glory bagi nama-Mu Tuhan. Glory bagi nama-Mu Yesus. Kami mau bersyukur Tuhan. Kami mau bersyukur. Haleluya Tuhan Yesus, Engkau baik. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Dari awal kita angkat pujian ini, katakan, hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Cara-Mu Tuhan, cara-Mu menyucikan, pulihkan hidupku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber
Darah-Mu sanggup menyembuhkan jiwaku. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segala. Kita merenungkan kebaikan Tuhan, katakan, karena salib aku hidup Tuhan, karena salib-Mu kami menang Tuhan. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Sekarang jemaat Tuhan sendiri dari tempatmu masing-masing, lebih keras katakan, karena salib-Mu, karena oh, Yesus Tuhan, katakan Yesus, Engkau yang berkuasa. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Di hidupku. Di hidupku. Mari sembah Tuhan. Engkaulah mukjizat kami Tuhan. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah penebus kami. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami mengasihi-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengasihi-Mu. Kami mencintai-Mu Bapa. Haleluya. Haleluya Yesus. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkaulah mukjizat buat kami. Engkaulah penyembuh kami. Engkaulah sumber kehidupan. Engkaulah sumber kekuatan. Haleluya. Yesus, Engkau baik. Haleluya Yesus. Ora baralaba syakara. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu
Silakan hambanya Kak Novi untuk membagikan firman Tuhan. Sesungguhnya karena kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan setiap kami boleh ada sampai detik ini Tuhan. Dan kami mau bersyukur untuk pengorbanan-Mu, untuk kasih-Mu yang begitu besar, untuk kesetiaan-Mu di dalam kehidupan kami, yang memampukan kami untuk melihat kebenaran, dan kebenaran itu membawa kami di dalam kemerdekaan yang utuh yang Tuhan berikan. Dan biarlah hari ini menjadi sebuah momen di mana kami boleh mengalami pengenalan akan Engkau di dalam kebenaran firman-Mu yang menjadi pelita, menjadi terang atas setiap kehidupan kami, atas jalan setiap kehidupan kami. Mari Roh Kudus Engkau berkuasa, berdaulat hari ini untuk membawa kami mengalami kedewasaan rohani melalui setiap kebenaran firman-Mu, melalui setiap karya agung-Mu di dalam setiap kehidupan kami, bagi setiap umat-Mu Tuhan. Biarlah setiap kami boleh datang beribadah, walaupun secara online, tapi kami biar memastikan hidup kami, hati kami, datang untuk sebuah kerinduan, datang untuk sebuah rasa haus dan lapar kepada Engkau Tuhan. Biarlah hati kami boleh mengalami Tuhan. Biarlah kehidupan kami boleh mengalami Tuhan. Hari lepas hari biarlah kebenaran-Mu yang mempengaruhi setiap kehidupan kami, sehingga setiap kami umat-Mu didewasakan, ditumbuhkan, dan diubahkan Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di dalam setiap umat-Mu di tempat ini. Di dalam nama yang ajaib, nama yang luar biasa, nama yang atasnya kami diselamatkan, dalam nama Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat Good Friday, selamat Jumat Agung bagi setiap saudara semua, dimanapun saudara berada. Saat ini kita merayakan atau memperingati akan apa yang Tuhan Yesus telah lakukan di dalam kehidupan setiap orang percaya, setiap umat Tuhan di seluruh dunia ini. Yaitu Dia Allah yang mau berkorban, memberikan hidupnya, supaya kita semua yang tadinya binasa, kita memperoleh keselamatan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita terlebih dahulu membaca bagian kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Roma 5, ayat 8 sampai dengan yang ke-11. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian untuk membuka apa yang saya akan bagikan, kebenaran firman Tuhan buat setiap kita semua. Roma 5 ayat 8 sampai dengan 11, demikian firman Tuhan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anak-Nya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima perdamaian itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat ini kita melihat bahwa kematian Kristus itu membuktikan karya kasih Allah yang begitu besar, begitu mulia di dalam kehidupan kita. Namun bukan hanya kasih yang besar dan mulia, tetapi juga melalui kematian Kristus, kita melihat bahwa kehidupan setiap umat orang berdosa dibenarkan sehingga tidak menerima murka Allah. Dan selanjutnya ayat yang ke-10 kita juga melihat bahwa kematian Kristus memperdamaikan kita. Sehingga kita tidak lagi memiliki hambatan atau memiliki halangan untuk kita bisa berhubungan secara langsung kepada Tuhan. Nah, saudara, di dalam ayat ini juga membuktikan bahwa kematian Kristus memberikan jaminan kemenangan, jaminan keselamatan bagi saudara dan saya, yang seharusnya saudara dan saya menerima murka, menerima hukuman, menerima maut, kematian yang kekal. Tetapi oleh darah-Nya,
oleh pengorbanannya, oleh kasihnya, saudara dan saya diselamatkan. Nah, apa yang mau saya sampaikan hari ini bukan hanya sekedar kita mendengarkan firman Tuhan dari apa yang Tuhan Yesus telah lakukan 2021 tahun yang lalu, yaitu pengorbanannya di atas kayu salib, kematiannya, dan kasihnya yang luar biasa. Tetapi semuanya itu akan menjadi sesuatu yang sia-sia dalam kehidupan kita ketika kita hanya setiap tahun memperingati Jumat Agung, hanya setiap tahun mendengarkan khotbah yang membuat kita diingatkan tentang kematian Yesus. Saya pikir semuanya itu tidak akan pernah berarti sia-sia kalau kita tidak menghidupi apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam kematiannya, dalam pengorbanannya, dalam kasihnya yang dicurahkan yang begitu besar dalam kehidupan saudara dan saya. Semuanya itu kalau hanya sekedar diperingati, itu akan menjadi sesuatu yang sia-sia dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Nah, apa yang saya ingin seberangkan, apa yang saya ingin bagikan buat saudara adalah bagaimana kita bukan hanya sekedar memperingati kematian, mengingat kematian Kristus, pengorbanan Kristus di atas kayu salib, tetapi mari kita bersama-sama menghidupi karya Tuhan di dalam kehidupan kita untuk bagaimana kita hidup menjadi orang-orang percaya yang berkualitas. Yang percaya bisa lambaikan tangan. Bagaimana kita harus hidup berkualitas di dalam kehidupan kita untuk kita menyambut, untuk kita mengenang, untuk kita meresapi kematian Kristus di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, kita harus belajar untuk mengejar apa yang menjadi karya Tuhan, tujuan Tuhan, kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Karena sekali lagi saya ulang, kalau kita hanya sekedar memperingati setiap tahun, namun kita tidak menghidupi kematian Kristus, kebangkitan Kristus, dan kasih Kristus yang diberikan dalam kehidupan kita, maka hidup kita menjadi sia-sia. Nah, mari kita belajar untuk menyambut kematian pengorbanan Kristus dalam kehidupan kita, dengan kita mau hidup berkualitas dalam kehidupan kita. Nah, mari kita sama-sama membaca di dalam Efesus 5, ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Efesus 5, ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian kebenaran firman Tuhan. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ayat 17 mengatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, saudara, di dalam bagian ayat firman Tuhan yang lain, dalam Mazmur dikatakan, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, sekali lagi, memperingati kematian Kristus tanpa menghidupi apa yang menjadi tujuan Allah atas kehidupan kita, yang bukan hanya sekedar menyelamatkan, tetapi membuat kehidupan manusia berkualitas, ini menjadi sesuatu yang penting untuk kita hidupi, saudara. Nah, apa yang kita baca di dalam Efesus 5 ayat 15, 16 sampai dengan 17 mengajarkan kita untuk bagaimana kita hidup berkualitas sebagai respon, sebagai bentuk penghormatan kita. Bentuk bagaimana kita menghargai karya Kristus dalam kehidupan kita adalah kita memacu, memperjuangkan hidup kita untuk berkualitas kepada apa yang menjadi tujuan Allah. Amin, saudara. Ada 3 hal yang ingin saya bagikan atau seberangkan buat saudara. Bagaimana kita memiliki hidup berkualitas atau bagaimana kita bersikap sebagai orang-orang yang sudah ditebus, orang-orang yang menerima kasih Kristus. Ayat 15 yang pertama memberitahukan kepada kita, perhatikanlah bagaimana kamu hidup. Yang pertama untuk kita melihat bagaimana kehidupan kita berkualitas adalah kita harus memperhatikan
bagaimana kita hidup. Apakah saudara bertumbuh? Apakah saudara berubah? Apakah saudara berbuah dalam kehidupan kekristenan saudara? Perjalanan kekristenan berbicara tentang sebuah progres dari suatu pertumbuhan dan perubahan. Orang yang hidup di dalam kebenaran, orang yang hidup di dalam Tuhan, kehidupannya harus menunjukkan, dibuktikan dengan bagaimana dia bertumbuh secara rohani. Sedangkan kita tahu secara jasmani saja, saudara dan saya mengalami sebuah progres, yaitu pertumbuhan. Dari bayi sampai besar, sampai menjadi orang tua. Bagaimana dengan kehidupan spiritual kita, kehidupan rohani kita? Apakah kita menaruh perhatian di dalam kekristenan, di dalam spiritual life kita? Apakah kita menjadi orang-orang percaya yang bertumbuh? Saya khawatir kita ke gereja setiap hari, kita mendengarkan firman Tuhan, namun kita tidak memperhatikan kehidupan rohani kita, dengan kita tidak melihat adanya sebuah pertumbuhan. Nah, pertumbuhan akan berjalan seiring dengan yang namanya berubah. Orang yang bertumbuh pasti berubah. Kita bisa melihat bagaimana ketika kita menanam sebuah benih, kita tahu di dalam benih itu ada kehidupan, lalu kita taruh di tanah. Selama benih itu ada kehidupan, maka benih itu akan bertumbuh. Dari sekedar benih menjadi sebuah tunas, dari tunas menjadi pohon remaja, dari pohon remaja menjadi pohon yang dewasa, dan akhirnya mengalami sebuah perubahan. Pertumbuhan selalu akan diikuti oleh perubahan. Karena segala sesuatu yang hidup itu pasti bertumbuh, dan segala sesuatu yang bertumbuh itu pasti berubah. Itu sebabnya firman Tuhan di dalam Efesus yang Rasul Paulus tuliskan kepada jemaat Efesus, bahwa jemaat Efesus harus mengalami kehidupan kekristenan yang bertumbuh dan berubah. Dan jemaat diajak untuk memperhatikan kehidupan kerohanian di setiap masing-masing orang-orang percaya. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita memperhatikan kehidupan kita secara rohani? Apakah kita sudah mengalami pertumbuhan? Apakah kita sudah mengalami perubahan karakter? Dan apakah kita sudah mengalami hidup kita berbuah? Bicara tentang buah, ada dua. Buah karakter, buah pertobatan, buah-buah roh, dan juga buah jiwa-jiwa. Nah, semakin saudara bertumbuh, harusnya ada buah yang dinikmati, yang dilihat oleh orang-orang di sekeliling saudara. Itu merupakan bukti bagaimana kehidupan rohani saudara bertumbuh dan berubah. Bahkan hasil akhirnya melalui kehidupan saudara, ada orang dibangun, dikuatkan, diberkati karena ada buah yang keluar dari kehidupan saudara. Tapi kalau kita tidak pernah memperhatikan apakah kita mengalami perubahan, kita masih tetap sama berbohong, kita masih tetap sama kompromi, dan apa yang kita kompromikan, kita tidak sadar itu menjadi standar dalam kehidupan kita. Maka saudara tidak mengalami perubahan, saudara tidak mengalami pertumbuhan, dan tentunya saudara tidak akan berbuah yang bisa dinikmati oleh orang lain. Saudara, tidak ada buah dinikmati bagi dirinya sendiri. Kalau saudara lihat pohon mangga, pohon rambutan, pohon duren, siapa yang menikmati saudara? Bukan pohonnya kan? Akan menjadi suatu cerita yang lucu kalau tiba-tiba ada pohon mangga, saudara lihat lagi makan buahnya sendiri. Pohon mangga, pohon durian, pohon rambutan, dia berbuah dan yang nikmati bukan pohonnya, tetapi orang lain. Sama halnya dalam kehidupan kita, kalau kita memiliki keseriusan, kesungguhan untuk memperhatikan hidup kita, dan akhirnya kita mengalami pertumbuhan dan perubahan dan kita berbuah, maka orang-orang di sekeliling kehidupan kita akan merasakan, menikmati buah yang dihasilkan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya, perhatikanlah yang pertama, bagaimana kamu hidup. Dikatakan jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Orang arif belajar dari kesalahan. Sedangkan orang bebal mengulangi kesalahan, saudara.
Orang arif, waktu adalah sebuah progres untuk sebuah pertumbuhan. Sedangkan orang bebal, waktu adalah memuaskan apa yang diinginkan. Selalu mengulangi hal yang sama, melakukan sebuah rutinitas dan aktivitas yang tanpa disadari kita sedang tidak bertumbuh alias stagnan dalam kehidupan kita karena kita tidak menjadi orang yang bijaksana. Orang arif memikirkan kemajuan, orang bebal menikmati kemunduran. Nah, Paulus menuliskan buat jemaat di Efesus supaya kita memperhatikan hidup kita. Sekali lagi, penekanannya adalah memperhatikan hidup kita. Bukankah secara jasmania ketika kita tahu badan kita udah mulai mengembang ke kanan dan ke kiri seperti Yesaya 54, tadinya pakai ukuran S, pakai celana ukuran size 30, tetapi sekarang mulai 34, bajunya mulai pakai XL, bahkan double XL, maka kita mulai memperhatikan baju harus diganti, celana harus beli baru. Nggak mungkin kita memaksakan memakai celana yang sudah tidak muat lagi atau memakai baju yang tidak muat lagi. Itu perkara-perkara jasmani, saudara. Itu hal-hal yang jasmania. Tetapi seringkali kita tidak memperdulikan, memperhatikan hal-hal yang lebih penting, yaitu perkara rohani. Kita lebih mementingkan, memikirkan dengan serius hal-hal yang jasmani. Tetapi seringkali kita tidak memperdulikan, tidak serius kepada hal-hal yang spiritual. Nah, mari kita menyambut, menghargai, menghormati kematian Kristus dengan mendorong kehidupan kita untuk menjadi orang-orang percaya yang berkualitas dengan cara memperhatikan bagaimana kehidupan kita. Kalau saudara merasa saya tidak bertumbuh, saya tidak berubah, maka saudara, mari kita meriset ulang. Mari kita mengevaluasi diri kita, mengintrospeksi diri kita. Sejauh mana kita berjalan bersama dengan Tuhan. Sejauh mana kita meresponi kebenaran firman Tuhan. Karena pastikan bahwa ketika saudara menghargai pengorbanan Yesus, saudara akan hidup untuk memuliakan Tuhan dengan cara hidup yang berkualitas. Hidup yang mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, yang kedua, bukan saja memperhatikan hidup, tetapi juga di dalam ayat yang ke-16 dikatakan, pergunakanlah waktu yang ada. Tuhan memberikan keadilan buat semua orang di bumi ini. Saudara mau tinggal di Cimanggis, saya tinggal di Malang, dan ada orang yang tinggal di Amerika, ada orang yang tinggal di pelosok Afrika Selatan, bahkan di benua-benua yang ada di dunia ini. Tuhan memberikan waktu yang sama, yaitu 24 jam. Tidak ada manusia satu orang pun yang waktunya diberi berbeda dengan Tuhan. 26 jam sehari atau 27 jam sehari, tidak ada, saudara. Artinya ada persamaan hak di dalam waktu yang Tuhan berikan. Nah, apa yang Tuhan mau buat setiap kita untuk menjadi orang percaya yang berkualitas? Kita harus belajar mempergunakan waktu yang ada. Apakah kita gunakan waktu untuk memulai membangun manusia rohani kita dengan baik? Apakah kita menggunakan waktu untuk benar-benar meresponi kebenaran di dalam kehidupan kita? Apakah kita benar-benar menggunakan waktu, menginvestasikan waktu untuk membawa kehidupan kita bukan lagi menjadi orang yang biasa-biasa, tetapi menjadi orang yang luar biasa dipakai Tuhan? Nah, saudara berbicara tentang waktu, ada 3 di dalam Alkitab. Yang pertama adalah aineos, waktu Tuhan, kekekalan. Dia adalah Alfa dan Omega. Tuhan tidak ada di dalam waktu, tetapi waktu ada di dalam Tuhan. Nah, yang kedua, yang seringkali berhubungan dengan manusia adalah kronos. Kronos adalah urutan waktu yang terbatas. Saudara bangun pagi dan melakukan segala hal, aktivitas dan rutinitas, itu tidak akan sama dengan besok maupun kemarin. Dan tidak bisa diulang, saudara. Itu hanya menjadi sebuah memori yang saudara simpan di kepala saudara. Itu kronos. Makanya kata kronologi itu dipakai
dasarnya dari kata kronos. Artinya rentetan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan manusia. Nah, yang ketiga yang menarik adalah yang sering kita dengar dalam Alkitab, yaitu kairos. Waktu Tuhan kepada manusia. Nah, saudara, di dalam Septuaginta dalam Efesus 5 ayat 16 di situ memakai kata kronos, saudara. Artinya apa? Ketika saudara tahu bahwa saudara hidup di dalam Tuhan, saudara ada di dalam Yesus, maka pastikan saudara melakukan kebenaran, melakukan apa saja yang menjadi kehendak Tuhan di dalam diri saudara, maka kronos akan menjadi kairos dalam kehidupan saudara. Itu yang luar biasa. Karena apa? Karena Christ is in you. Yesus ada di dalam hati saudara, ada di dalam hidup saudara, sehingga apapun yang saudara lakukan, kebenaran-kebenaran yang saudara taati, lakukan dalam kehidupan saudara, maka kronos bisa menjadi kairos. Jadi ada waktu Tuhan yang tidak terbatas menerobos waktunya manusia. Itu sebabnya saudara akan melihat ketika saudara digerakkan Tuhan berdoa bagi orang yang sakit, tiba-tiba orang itu mengalami kesembuhan, tadinya tidak mungkin orang itu bisa sembuh. Tapi karena ada kairos, ada waktunya Tuhan yang menerobos di dalam waktu kronos saudara sebagai manusia, akhirnya hal-hal yang tidak terduga, hal-hal yang terbatas bagi manusia itu terjadi melalui kehidupan saudara. Haleluya. Itu sebabnya kita harus pergunakan waktu yang ada, yang disesuaikan dengan kebenaran-kebenaran yang kita hidupi. Tetapi itu akan menjadi hal yang jahat kalau kita tidak memakai waktu kita untuk melakukan kebenaran. Apa saja yang kita lakukan tanpa kebenaran itu akan menjadi hal yang jahat di dalam waktu-waktu kita. Amin. Itu yang Tuhan mau untuk kita melihat bagaimana hidup kita berkualitas. Memakai setiap kronos kita sampai akhirnya kita melihat kairos ada di dalam kehidupan kita. Waktu Tuhan yang tidak terbatas menerobos keadaan manusia yang terbatas. Karena apa? Karena kita mengisi setiap waktu kita untuk melakukan kebenaran. Tapi pada saat kita tidak mengisi waktu-waktu dalam kehidupan kita dengan mengabaikan kebenaran, maka waktu-waktu yang kita jalani akan menjadi waktu-waktu yang jahat, saudara. Dan yang terakhir, bagaimana kita memiliki kehidupan yang berkualitas adalah mengerti kehendak Tuhan. Yang pertama, untuk menjadi manusia yang berkualitas, untuk menyikapi pengorbanan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh menjadi orang-orang yang berkualitas dalam kehidupan kita. Tadi yang pertama adalah apa? Memperhatikan bagaimana kita hidup. Apakah kita bertumbuh? Apakah kita berbuah? Apakah kita berubah? Yang kedua, mempergunakan waktu yang ada dalam kehidupan kita. Berapa banyak waktu yang kita investasikan untuk kekekalan? Berapa waktu yang kita gunakan untuk melakukan apa yang menjadi kebenaran di dalam kehidupan kita? Dan yang terakhir, saudara, mengerti kehendak Tuhan. Bagaimana kita mengerti kehendak Tuhan? Tentunya kita nggak bisa potong kompas. Tanpa kita mengenal Dia, kita tidak akan pernah bisa mengerti kehendak Tuhan. Sangat sederhana, saudara. Mengerti kehendak Tuhan adalah kita perlu mengenal Tuhan. Bagaimana kita perlu mengenal Tuhan? Ada kerinduan dan keinginan yang dalam untuk senantiasa selalu memiliki hubungan dengan Tuhan. Lalu kita perlu berhubungan dengan Tuhan melalui apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, menggunakan waktu-waktu yang ada. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang hanya berhubungan dengan Tuhan ketika kita diberkati, ketika kita mengalami sukacita. Tapi pada saat ada masalah, ada hal-hal yang di luar ekspektasi kita, harapan kita, terjadi sesuatu yang cukup mengagetkan, mungkin sebuah tragedi dalam hidup kita, lalu kita tidak lagi berhubungan dengan Tuhan, saudara. Maka kekristenan saudara menjadi kekristenan yang dangkal kalau kita hanya sebatas
hubungan dengan Tuhan ketika kita diberkati, ketika kita senang. Kita berhubungan dengan Tuhan bukan karena apa yang Tuhan dapat lakukan, tapi karena siapa Tuhan dalam kehidupan kita. Dan itu sebabnya kita perlu mengenal Dia, perlu berhubungan dengan Dia, perlu mengikutinya dengan kesetiaan, perlu mempercayainya dengan keyakinan yang penuh, perlu mengandalkan kuasanya, perlu mengalami kebenarannya di dalam kehidupan kita. Itulah yang membuat kita akhirnya mengerti kehendak Tuhan. Saudara, saya mau menekankan bahwa kegiatan rutinitas saudara pergi ke gereja itu bukan parameter kita bisa mengenal Tuhan, saudara. Parameter kita mengenal Tuhan adalah bagaimana kita mengalami kebenaran, mengalami kehidupan yang intim dengan Tuhan, mengalami bagaimana saudara erat di dalam persekutuan saudara dengan Tuhan di luar gereja. Nah, kebanyakan orang percaya hanya puas dengan beribadah hari Minggu, apalagi sekarang tantangannya kita harus beribadah online, saudara. Bisa saja hal itu menggoncangkan iman kita. Nah, itu sebabnya kita perlu mengenal Tuhan melalui situasi-situasi yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau enggak, kita hanya mengenal sebatas kulit. Tetapi Tuhan mau supaya kita mengenal Dia, dan melalui pengenalan akan Tuhan, kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Ada kehendak Tuhan yang berkenan, yang benar, ya, yang baik. Ada tingkatannya, saudara. Namun semuanya itu tidak akan pernah bisa terjadi dalam kehidupan saudara dan saya tanpa berjalan, tanpa sebuah proses keintiman hubungan di dalam pengenalan akan Tuhan. Dan biarlah apa yang menjadi sesuatu yang penting dari pengorbanan Yesus dalam kehidupan kita, kita isi dengan kehidupan kita untuk berkualitas sebagai orang-orang percaya. Saudara, pastikan bahwa saudara bertumbuh. Pastikan bahwa saudara berubah. Pastikan hidup saudara berbuah. Karena itulah yang menjadi tujuan Tuhan, bukan hanya memberikan keselamatan, tetapi juga membawa keselamatan dalam kehidupan saudara di dunia ini menjadi orang-orang yang berkualitas. Karena saudara memperhatikan hidup, karena saudara mempergunakan waktu, dan karena saudara mengerti kehendak Tuhan dalam hidup ini. Amin, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan saya percaya kebenaran firman Tuhan ini bisa menguatkan setiap saudara, sehingga ketika pergantian tahun, kita bukan hanya merayakan tahun baru, tetapi juga kita belajar mengintrospeksi diri kita, mengkoreksi dan mengevaluasi diri kita. Ada sesuatu yang baru juga terjadi di dalam kehidupan kita, yang membawa kita bertumbuh dan berubah, dan semakin menjadi mempelai Kristus, gerejanya yang dewasa pada saat Dia datang kedua kali. Ingat, menjadi mempelai artinya kita harus menjadi gereja yang dewasa. Karena orang yang menikah tidak akan pernah menikah dengan anak-anak. Itu namanya pedofil, saudara. Orang yang menikah dia harus memastikan bahwa orang yang dinikahinya adalah orang dewasa. Dan pernikahan hanya bisa terjadi antara kedua orang dewasa, bukan antara orang dewasa dan anak-anak. Itu sebabnya Yesus katakan, saudara dan saya adalah mempelai Kristus. Artinya mempelai yang sudah dewasa karena mengalami proses pertumbuhan, perubahan, dan berbuah dalam hidupnya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama. Bapa Surgawi, terima kasih buat setiap kebenaran-Mu. Kami percaya setiap kebenaran yang keluar dari mulut-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, melainkan akan mengerjakan dengan sempurna di dalam setiap kehidupan jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kuatkan dan teguhkan iman mereka, sehingga pada saat mereka menghadapi setiap ujian, permasalahan, dan tantangan, disitulah pengenalan akan Tuhan semakin bertumbuh di dalam kehidupan mereka. Dan mereka boleh mengalami kehidupan yang benar-benar menunjukkan sebuah kehidupan iman yang kuat, kekristenan yang teguh, Tuhan. Engkau memberkati gembala, pemimpin, Bapak Diben, dan istri beserta anak-anaknya. Biarlah
gembala dan pemimpin di dalam kehidupan Diben maupun istri beserta anak-anaknya benar mencerminkan Kristus, membawa kasih Kristus, membawa kebenaran Kristus untuk memberi makan, untuk mendewasakan setiap umat yang Tuhan percayakan dipimpin olehnya. Terima kasih sekali lagi, Tuhan, Kau menguatkan setiap umat-Mu, Tuhan, di dalam hari-hari yang tidak menentu, yang tidak pernah bisa dipastikan. Tapi kami percaya bahwa ada kepastian, ada pengharapan di dalam kebenaran, di dalam mempercayai Engkau, Tuhan. Karena kami percaya tidak ditinggalkan dan dibiarkan orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Engkau akan memelihara dengan sempurna. Sekali lagi kami mengucap syukur buat pengorbanan-Mu di atas kayu salib, buat kematian-Mu, buat karya kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam setiap kami. Sehingga kami memperoleh kemenangan, kebebasan, kehidupan yang kekal. Dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, terima kasih buat hambanya Kak Novi, luar biasa, kami sangat diberkati. Saatnya kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus, kita siapkan anggur dan roti kita. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dari awal yuk kita angkat pujian. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, amin Tuhan, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sama-sama kita sembah Tuhan. Ku sembah, ku sembahkan, ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembahkan, ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah. Saudaraku, sekali lagi kita angkat pujian dari awal yuk sambil merenungkan kebaikan Tuhan. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku dengan segenap hati, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup. Kita renungkan yuk sekali lagi pujian dari awal. Dengan segenap hati kita ingat kebaikan Tuhan. Katakan betapa besar kasih-Mu Yesus. Jesus, Yesus, tidak binasa, tidak binasa, melainkan hidup yang
Sama-sama sembah Tuhan. Haleluya. Yesus, ku sembah. Ku sembah. Ku sembah. Untukku Yesus sembah ku sembah Engkau yang layak untukku. Sekali lagi yuk, angkat tangan kita saudaraku, kita angkat tangan kita, katakan ku sembah kau, ku sembah kau, engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembah kau, ku sembah kau, engkau yang layak untuk ku sembah, kau yang layak, kau yang layak Tuhan, engkau yang layak, engkau yang layak untuk ku sembah. Sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Haleluya Yesus. Terima kasih buat salib-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan, buat penebusan-Mu atas kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sebentar kami mau memperingati, mengingat pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Melalui perjamuan kudus ini, kami bersekutu dengan Engkau. Sebab itu Tuhan, persiapkan kami semua hamba-hamba-Mu di rumah kami masing-masing, keluarga demi keluarga. Kami telah sudah siapkan hati kami untuk masuk dalam perjamuan ini, memperingati betapa besar karya-Mu di Kalvari untuk kami. Sebentar kami mau minum, kami mau makan tubuh-Mu. Tuhan urapi dan berkati jamaah kami. Olehnya kami mendapatkan persekutuan dengan Engkau dan kami diberkati. Kami tidak mau mengingat kesalahan, kami tidak mau mengulangi kesalahan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan, kami mau berubah. Dan kami mau hidup seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara, kalau sudah mempersiapkan roti dan anggur, mari kita pegang. Roti di sebelah kanan kita, lebih tinggi dari kepala kita. Dan dengarkan firman Tuhan ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya dan ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecahkan adalah melambangkan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman di dalam nama Yesus Kristus. Demikian juga mari kita ambil cawan. Demikian juga ia mengambil cawan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan
aku setiap kali kami minumnya dan menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman di dalam nama Yesus Kristus. Mari kita mengucap syukur dan sembah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau baik Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu. Haleluya, Yesus. Terima kasih, Yesusku. Terima kasih, Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Sekali lagi katakan, terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur Bagi Tuhanku. Haleluya. 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 Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Lewat perjamuan ini kami percaya Tuhan, kami bersekutu dengan Tuhan. Kami sehidangan dengan Tuhan. Dan oleh bilur-bilur darah Yesus sembuh bagi yang sakit, yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur. Segala perkara ilahi terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami diperlengkapi dengan kuasa-Mu, dengan darah-Mu, dengan tubuh-Mu. Kami diperlengkapi secara rohani, kami semakin kuat, semakin dahsyat di dalam nama Yesus. Dalam menghadapi hari-hari yang sukar, kami tetap bersuka cita di dalam Engkau, karena Engkau menguatkan dan meneguhkan kami. Terpujilah nama-Mu. Sekali lagi, yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hibur, yang sedang menghadapi pergumulan persoalan hari-hari ini, Tuhan Yesus adalah jawaban. Engkau telah mati dan melalui kematian-Mu Engkau memberikan kehidupan kepada kami. Oh terima kasih Tuhan, karya-Mu dahsyat di Kalvari, karya-Mu ajaib ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama yang diberkati Tuhan katakan amin. 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 Shalom Bapak Ibu. Berikut adalah beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama adalah mengenai persembahan ataupun persepuluhan dapat ditransfer ke rekening gereja dengan nomor rekening yang sudah ditampilkan di layar. Kemudian mengenai ibadah hari Minggu besok, yaitu ibadah raya sekaligus ibadah perayaan Paskah, masih diadakan lewat Zoom. Minggu 4 April 2021, 9.30 untuk Antioquia Kids, dan jam 10 untuk ibadah umum. Pengumuman juga untuk Bapak Ibu mohon mendampingi anak-anaknya dalam membuat atau menghias telur Paskah. Demikian pengumuman. Mari bersatu dalam doa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus buat hari ini ya Tuhan, kami berterima kasih Engkau Allah yang sangat baik sudah boleh hidup dan
menebus dosa kami ya Tuhan di kayu salib. Hari ini kami mengingat akan pengorbanan-Mu Tuhan. Hari ini kami bersyukur lebih lagi ya Tuhan punya Allah yang memberikan karunia yang luar biasa buat hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Allah, kami tiba di akhir daripada ibadah kami hari ini ya Tuhan. Kami mau bersekutu bersama ya Tuhan dalam doa bersatu hati ya Tuhan untuk berdoa bagi gereja kami ya Tuhan. Antioquia Ministry ya Tuhan, sekalipun masih lewat Zoom Tuhan, tapi kami bersyukur masih boleh beribadah sampai dengan hari ini. Kiranya Engkau memberkati berlimpah-limpah buat gembala kami ya Tuhan, Ibu Bapak Gembala kami ya Tuhan, dan juga keluarga besarnya Tuhan, berkati berlimpah-limpah juga buat jemaat Tuhan, para pengerja GB Antioquia, kiranya Engkau memberkati. Kami bersyukur sekali lagi masih boleh beribadah sampai dengan makasih banyak ya Tuhan. Kiranya Engkau juga memberkati tempat daripada kami beribadah, lokasi daripada kami beribadah, dan tempat tinggal kami ya Tuhan. Kiranya ada keamanan ya Tuhan, berkat-Mu ya Tuhan yang memberkati tempat tinggal kami ya Tuhan, dan tempat kami beribadah Kota Depok ya Tuhan, dan sekitarnya Jawa Barat, Jakarta Timur Tuhan memberkati. Berkati bangsa Indonesia ya Tuhan, Engkau kiranya curahkan kedamaian ya Tuhan, memberikan pemulihan ya Tuhan. Engkau memberkati bangsa Indonesia ya Tuhan, pemerintahan bangsa Indonesia juga Tuhan berkati ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus, kiranya Engkau menyertai kami ya Tuhan dengan segala sesuatu yang mungkin kami hadapi ya Tuhan. Kiranya hari-hari ini ya Tuhan, kiranya kami lebih lagi memperhatikan bagaimana kami hidup ya Tuhan, agar seturut dengan kehendak-Mu, mempergunakan waktu dengan baik ya Tuhan, dan mengingat setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami, agar apa yang kami kerjakan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Engkau juga kiranya memberkati setiap pemimpin-pemimpin rohani kami ya Tuhan. Engkau memberkati buat Pak Satria, Pak Rubin Adi, Ketua Sinode GBI ya Tuhan, BPD Jawa Barat, Tuhan berkati. Terpujilah Engkau Tuhan, segala sesuatunya, setiap hal yang kami kerjakan hari-hari ini, kiranya semuanya berkenan di mata Tuhan. Engkau memberkati kami sekali lagi sepanjang hari ini ya Tuhan, sampai hari Minggu kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami mau terima berkat daripada-Mu lewat hamba-Mu. Terima kasih Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, dan Tuhan memberkati engkau, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Cinta kasih yang tak terbatas. Kasih yang menebus saudara dan saya. Kasih Yesus yang abadi, serta penyertaan, penghiburan, persekutuan yang indah di dalam Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya dimanapun kita berada, di rumah kita masing-masing, mulai hari ini sampai Maranatha, Kristus Yesus datang kembali. Dan menanglah dalam segala perkara di dalam nama Yesus Kristus. Yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Shalom semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk Pak Novianus Matitawair dari Malang, Jawa Timur. Terima kasih ya Pak.